Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada acara inti dari kajian subuh ini, yaitu mendengarkan uraian surat Ali Imran ayat 64 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asrizal Al-Hasani. Kali ini Ustadz akan didampingi oleh Ibu Radia Amin. Mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Begitu juga hendaknya kita semuanya ya. Iya, insya Allah. Assalamualaikum Ibu Rodia. Waalaikumsalam Ibu Emelda. Makasih Ibu Emelda. Ya, semoga sehat juga. Baik Ustadz, kepada Ustadz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini, yang sama-sama kita mentadaburi Al-Qur'an. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, dan kita alhamdulillah berada di jalur yang tepat. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat ke masjid, mudah bagi kita untuk menginfakkan sebagian dari harta kita, dan mudah kita untuk diajak mentadaburi Al-Quran. Mudah semuanya. Kenapa? Karena ada iman di dalam hati kita. Dan selanjutnya, mudah bagi kita meninggalkan maksiat. Mudah bagi kita untuk tidak minum khamar, mudah bagi kita untuk tidak berselingkuh, mudah bagi kita untuk meninggalkan judi dan hal-hal lain yang negatif. Allah. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melakukan aktivitas dengan sempurna. Bisa pergi ke pasar belanja, kita bisa pergi ke sekolah, dan bisa kita beraktivitas ke kantor dengan baik, tanpa ada gangguan. Kenapa? Sehat badan. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, usia yang ada sekarang. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, karib-karib kita, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak bekal mereka menghadapnya nanti. Itu kita syukurin. Bersyukur semua itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Nah, ini nikmat yang very spesial. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu. Saya banyak ngajak orang, ayo beli Quran yuk. Tar, sibuk. Langsung stop tangan. Nah, jangan dulu. Saya masih sibuk, jangan dulu. Nanti aja lah, dan sebagai jawabannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang sekarang kita ada rasa ingin memahami Quran, itulah titipan dari Allah yang sangat sempurna, yang sangat istimewa untuk kita, dan sangat langka. Tugas kita adalah memeliharanya. Semoga kita bisa memelihara rasa cinta kita kepada Quran ini. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa ini takkan pernah hilang di hati kita. Dan kita pengen berharap nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kita pandai bersyukur nikmat Allah. Allah berpesan dalam surah Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, ingat kata Allah, azabku pedih. Nah, kita pandai mensyukurinya. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita,
uswatun hasanah kita, orang yang sangat kita cintai, yang mempengaruhi jalan hidup kehidupan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mencintai kita. Terbukti saat akhir hidup beliau, apa yang beliau sebut? Ummati, ummati, ummati. Sampai 3 kali beliau mengingat kita. Bahkan beliau pada saat dibangkit pun oleh Jibril, pada saat dia tahu hari apa ini Jibril, hari berbangkit di akhir kasih Allah. Apa yang beliau katakan? Umatku mana? Jibril, umat yang tanya dulu. Jadi wajar kita mencintai beliau. Itu besar cinta beliau kepada kita, dan kita berharap nanti dia melisap, berjumpa dengan beliau, dan beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan kita bersama-sama beliau mungkin masuk di surganya Allah. Sekali lagi, apa andalan kita, apa modal kita, sampai begitu jauh harapan kita, yaitu harapan kita adalah karena kita mencintai Al-Quran. Allah takkan pernah merubah janjinya. Orang di surga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita cinta Rasulullah, ya kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Semoga keinginan visi kita yang jauh ke depan, kita di sini adalah persatuan atau komunitas yang mengharapkan masa depan. Jadi kata Pak kemarin kita usia muda ini, Pak Mansuki kemarin ya. Kenapa kita ke depan? Jadi kalau orang bicara masa depan adalah orang-orang yang berusia muda. Jadi kita muda dari segi rohani kita. Kenapa kita bicara masa depan? Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke 64 yang insya Allah dibawakan oleh Ibu Rodia. Bu Rodia, Assalamualaikum Bu Rodia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di mana posisi Bu Rodia ini sekarang? Saya di Bandar Lampung, Ustaz. Oh, Bandar Lampung. Iya, Ustaz. Apa beda Bandar Lampung dengan Metro Lampung itu? Beda kota sekitar 1,5 jam dari kota Bandar Lampung ya, Ustaz. Jadi yang ibu kota tuh Metro Lampung apa Bandar Lampung? Bandar Lampung ya, Ustaz. Oh, metronya tuh Metro itu bagian dari kota kecilnya juga dari Bandar Lampung, tapi pusatnya di Bandar Lampung. Oh, gitu ya. Ibu ini latihan ini berapa lama? Dia? Alhamdulillah saya dikasih waktu kira-kira 2 minggu, Ustaz. Alhamdulillah, 2 minggu ya. Oh, iya, Ustaz. Tapi udah lancar ya sekarang ya. Insya Allah, Ustaz. Banyak, Ustaz. Masuk Al-Sani baru dia kapan? Alhamdulillah mulai pertengahan Juli, Ustaz. Sebelumnya pernah belajar tempat lain? Sudah, Ustaz. Tapi saya setelah belajar di Al-Hasani ini merasa saya lebih senang belajar di sini, Ustaz. Kenapa itu? Kemudahan dan kesederhanaan. Mudah di sini, mudah dalam arti memahami apa yang disampaikan dari materi itu. Kesederhanaan, sederhana dalam arti istilah-istilah yang dipakai di dalam pelajaran itu, walaupun tanpa dijelaskan kita sudah bisa mengerti maksudnya apa itu, Ustaz. Yang saya senang. Alhamdulillah. Usia Ibu berapa sekarang, Bu? Alhamdulillah 55, Ustaz. Alhamdulillah. Masih aktif atau udah pensiun? Saya ada usaha rumahan, Ustaz. Bukan rumah makan, Ustaz. Alhamdulillah. Rumah makan Padang apa rumah makan apa ini? Saya asli Palembang, Ustaz. Jadi rumah makan Palembang, Ustaz. Wah. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, Bu Rodia, silakan Bu Rodia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabik basari wa atlik bihi lisani wasrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik wa inna la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama saya ucapkan segala puji kepada Allah, rasa syukur yang tidak terhingga atas apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang saya syukuri nikmat untuk berthalabul ilmi, terutama di pagi ini di mana saya diberikan kesempatan untuk bergabung di Al-Hasani. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah sendiri untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan dan sanjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar metode Al-Hasani, di mana saya merasa metode ini sangat mudah dan sangat sederhana. Mudah dalam arti memahaminya, sederhana dengan istilah-istilah yang gampang saya pahami. Sehingga semangat untuk selalu dekat dengan Al-Quran bertambah. Mudah-mudahan ini menjadi satu yang membuat saya lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah, amin. Di kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing-pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dengan sabar, terutama kepada Ibu Nuraini, kepada TPP, yang selalu semangat untuk memberikan semangat kepada kita sebagai pelajar untuk selalu bersemangat apapun yang kita hadapi dalam menguraikan kalam Allah ini. Selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sesama pelajar yang selalu bersemangat untuk hadir setiap kali kajian di Zoom dan memberikan semangat support di antara teman, mengingatkan dan memberikan support yang tidak saya bisa bilang di sini sebagai sesuatu yang menyemangati juga. Selanjutnya juga saya memberikan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom pagi ini yang telah memberikan kesempatan waktu untuk hadir sehingga dapat memberikan semangat di kita-kita yang mengikutinya. Baik Ustadz dan semua, pada kesempatan ini saya diberikan untuk menguraikan Surat Ali Imran ayat 64. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa bainakum alla na'budu illallah wa la yusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik Ustadz dan yang peserta Zoom, ayat ini saya bagi menjadi dua bagian yang terdiri dari 37 penggalan. Bagian pertama terdiri dari 27 penggalan dan bagian kedua 10 penggalan. Saya mulai dari bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan pertama, qul. Penggalan kedua, ya. Penggalan ketiga, ahlal kitabi. Penggalan keempat,
ta'alau. Penggalan kelima, ila. Penggalan keenam, kalimatin. Penggalan ketujuh, sawain. Penggalan ke-8, bainana. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, bainakum. Penggalan ke-11, Allah. Penggalan ke-12, na'buda. Penggalan ke-13, illa. Penggalan ke-14, Allah. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, la. Penggalan ke-17, nusrika. Penggalan ke-18, bi. Penggalan ke-19, hi. Penggalan ke-21, syai'an. Penggalan ke-21, wa. Penggalan ke-22, la. Penggalan ke-23, yattakhidha. Penggalan ke-24, ba'duna ba'don. Penggalan ke-25, arbaban. Penggalan ke-26, min. Penggalan ke-27, dunillah. Selanjutnya bagian kedua, penggalan 28 sampai ke 37. Penggalan 28 fa, penggalan ke-29 in, penggalan ke-30 tawallau, penggalan ke-31 fa, penggalan ke-32 qulu, penggalan ke-32 ishadu, penggalan ke-34 bi, penggalan ke-35 inna, penggalan ke-37, penggalan ke-36 na, penggalan ke-37 muslimuna. Baik, saya mulai dari bagian pertama. Penggalan pertama, kul. Kul adalah bentuk KKP. KKP berasal dari KKSAD. Untuk menjadikan KKP dengan pelaku antum, anta, maka KKSAD-nya takulu. Kemudian hilangkan ciri KKSAD-nya di awal yaitu ta dan sukunkan akar kata yang terakhirnya. Jadi KKP-nya kul. Pelakunya anta, akar katanya qawala menjadi qola. Ini termasuk huruf sya dengan kaidah 2, di mana di situ disebutkan kaidah 2 dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi qawala menjadi qola. Qola kata kerjanya fa'ala, sehingga artinya sesuai dengan polanya. Katakanlah Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan kedua, ya. Huruf bermakna artinya wahai. Penggalan ketiga, ahlal kitabi. Termasuk kata benda majemuk dengan ciri berakhiran kasroh di akhirnya. Kata majemuk ini terdiri dari ahla dan al-kitabi. Ahla akar katanya ahla, ahlun kata bendanya. Kemudian al-kitabi akar katanya kataba, kata bendanya kitabun. Jadi kata majemuk ini maknanya ahli kitab. Ada di Mahmud Yunus halaman 367. Penggalan keempat, ta'alau. Bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD, di mana KKSAD-nya untuk pelaku antum dengan pola kata kerjanya tafa'ala menjadi tata'alauna. Kemudian
hilangkan ciri KKSAD-nya di awal ta, dan hilangkan nun di akhir diganti alif menjadi ta'alau. Pelaku antum, akar kata alawa yang menjadi ala merupakan huruf sia dengan kaidah 7, di mana kaidah 7 disebutkan dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harakat. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem trial and learn. Pola kata kerjanya tafa'ala. Sehingga arti sesuai dengan pola ini ada di Mahmud halaman 278 yang artinya marilah kalian. Penggalan kelima, ila, termasuk huruf jar yang artinya kepada. Penggalan keenam, kalimatin, termasuk kata benda dengan ciri berakhiran tanwin. Akar katanya kalama, kata bendanya kalimatun. Artinya kata-kata. Ada di Mahmud Yunus halaman 381. Penggalan ketujuh, sawain, termasuk kata benda dengan ciri berakhiran tanwin. Akar kata sawia ada di Mahmud Yunus halaman 186, artinya sama. Penggalan ke-8, bainana, termasuk kata benda majmu, terdiri dari baina dan na. Baina akar katanya bana, sehingga baina artinya antara, dan na sebagai kata ganti artinya kami. Jadi arti bainana antara kami. Penggalan ke-9, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10, bainakum, kata benda majmu terdiri dari baina dan kum. Baina berasal dari akar kata bana dengan arti baina antara, kum kata ganti artinya kalian. Sehingga bainakum artinya antara kalian. Penggalan ke-15, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16, la, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-17, nusrika, bentuknya KKSAD yang diawali dengan nu di depannya yang sekaligus menunjukkan pelaku kata ini yaitu nahnu. Akar kata syarika, pola af'ala. Arti sesuai dengan pola, kami akan menjadikan sekutu. Selanjutnya penggalan ke-18, bi, huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-19, kata ganti hi artinya nya. Penggalan ke-20, syai'an, termasuk kata benda dengan ciri diakhirin tanwin. Akar kata sya'a, kata bendanya syai'un, artinya sesuatu. Ada di Mahmud Yunus halaman 209. Penggalan ke-21, wa, artinya dan. Huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-22, la, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-23, yattakhiza, seharusnya yattakhizu. Tetapi karena ada diawali oleh huruf la, maka jadi lattakhiza. Bentuknya KKSAD, cirinya diawali huruf ya, pelakunya huwa, akar kata akhoza, polanya ifta'ala.
Untuk artinya sesuai dengan pola ini ada di Munawir halaman 11. Artinya dia akan menjadikan. Penggalan ke-24, ba'duna ba'don. Kata benda majemuk. Terdiri dari ba'duna dan ba'don. Ba'duna sendiri terdiri dari ba'dun dan na. Ba'dun kata benda yang artinya sebagian, na kata ganti dari nahnu. Jadi ba'duna sebagian kami. Ba'don sebagian juga. Jadi artinya keseluruhan dari ba'duna ba'don, sebagian kami dengan sebagian yang lain. Penggalan ke-25, 25, arbaban. Termasuk kata benda dengan ciri akhir tanwin, akar kata robban. Ada di Mahmud Yunus halaman 136. Kata bendanya robbun, bentuk tunggalnya, artinya Tuhan. Arbaban, bentuk jamak dari robbun, artinya Tuhan-Tuhan. Penggalan ke-26, min. Huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-27, dunilah. Termasuk kata benda majemuk, terdiri dari duni dan Allah. Duni akar katanya dawana, menjadi dana, perubahannya mengikuti kaidah saya nomor 2. Di mana kaidah tersebut bunyinya dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dana, kata bendanya dunun, bentuk tunggalnya, artinya selain. Ada di Mahmud Yunus halaman 132. Jadi, dunilah artinya selain Allah. Untuk bagian pertama ini, arti secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita kepada satu kata yang sama antara kami dan kalian, bahwa kami tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dan kami tidak menjadikan Tuhan-Tuhan sebagian dari sebagian yang lain selain Allah. Bagian kedua, penggalan ke-28, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-29, in, huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-30, tawallau, bentuk KKL dengan ciri akhir waw alif. Pelaku, hum, akar kata wala menjadi walia, kaidah sia nomor 6, di mana bunyinya dalam KKL setelah dibuang huruf KKL-nya tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Sehingga wala menjadi walia. Pola tafa'ala. Arti sesuai pola ada di Mahmud Yunus halaman 507. Yaitu mereka telah berpaling. Penggalan ke-31, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-32, ulu, termasuk bentuk KKP. KKP berasal dari KKSAD. Untuk membentuk KKSAD-nya dengan pelaku antum, maka menjadi takuluna. Kemudian hilangkan ciri KKSAD-nya yang di awal ta
kemudian akhirnya na diganti huruf alif sehingga menjadi ulu. Dari Mahmud Yunus halaman 360, artinya katakanlah oleh kalian. Penggalan ke-33, ishadu. Bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD, sehingga untuk membentuk KKSAD-nya dengan pelaku antum dan dengan kata syahidah menjadi tashhaduna. Hilangkan ciri KKSAD-nya yang di awal ta dan nan yang di akhir diganti huruf alif. Kemudian tambahkan huruf alif sebagai penolong di depannya, di mana harokatnya untuk huruf alif ini dilihat dari huruf kedua akar kata. Apabila akar kata yang kedua ini berharokat fathah dan kasro, maka huruf alif penolong menjadi kasro. Apabila suku kata yang kedua ini berharokat doma, maka huruf alif penolongnya menjadi doma. Untuk ini menjadi ishadu. Artinya, ada di Mahmud Yunus halaman 206, saksikanlah oleh kalian. Penggalan ke-34, bi, huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-35, anna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-36, na, kata ganti, artinya kami. Penggalan yang terakhir, 37, muslimuna, termasuk kata benda, pelaku aktif, sebagai subjek, dan jamak. Ciri kata benda ini berawalan mu. Ciri untuk pelaku aktifnya dari musli. Ciri sebagai subjek dan jamaknya dari akhiran una. Akar kata salima. Polanya sebagai kata kerja af'ala. Polanya sebagai kata benda muf'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 177. Artinya orang-orang yang patuh. Untuk bagian kedua ini, arti secara keseluruhan adalah maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah dengan sesungguhnya, kami adalah orang-orang yang patuh. Alhamdulillah Ustaz, selesai Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mumtaz Bu Rodia ya. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Gak tenang kali Bu Rodia kayaknya. Berapa kali latihan tadi Bu Rodia? Kalau kalinya nggak kehitung Ustaz. Oh, kali nggak terhitung ya. Iya. Terus ya. Alhamdulillah. Lancar sekali ya. Alhamdulillah Ustaz, makasih. Bapak Ibu semuanya, saya nggak nambah gramatikal lagi karena sudah komplit diuraikan oleh Bu Rodia. Jadi saya hanya bicara konteks ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, jadi diuraikan. Katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nah, kalau mendengar ayat ini saya ingat Zakir Naik. Zakir Naik sering itu berdakwah kepada kaum-kaum yang ahli kitab ya. Kul ya ahli kitab, ta'alau, madah kalian ila kalimatin sawa'id. Adalah kalimat-kalimat yang sama di antara kita. Jadi Bapak, ada kalimat yang sama yang ada dalam Al-Quran, ada dalam Injil, ada dalam Taurat, ada dalam Zabur, ada dalam semua kitab. Apa itu? Penyembahan kepada Allah. Semua nama Nabi selalu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Nah, kemudian apa itu? Kalimatin sawa'id bainana wa bainak. Kalimat yang sama di antara kita dan kalian. Di antara kami dan kalian. Sebenarnya sama semua. Dipikir-pikir, dengan agama pun kita semua sama. Apa itu? Allahnya satu. Cuman masalah pengakuan. Kalau kita pengakuan kita dituntun oleh Allah dengan Al-Quran, nah, kita mengaku kemana-mana ya. Jadi sama. Apa itu? Bainana wa bainakum. Bahwa Allah na'budu illallah. Janganlah kita menyembah kecuali kepada Allah. Semua kaumnya. Kita nampak di surat Al-Arab itu banyak sekali ayat. Saya mungkin nggak cuma satu aja mungkin
Misalnya bagaimana himbauan kaum Nabi, sini ada Nabi, kita lihat ya, Nabi semua nabi-nabi itu selalu memanggil kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Semuanya. Jadi semuanya nabi-nabi memanggil pada, kemudian baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi apalagi Nabi Musa, Nabi Isa. Sebentar ini Pak Ibu siapa yang semuanya ya. Jadi bainana wa baina Allah ta'budu ilallah wala nusyrika. Jangan menserikatkan bihi sesuatu dengannya syai'an sesuatu. Tidak boleh menserikatkan. Kita nggak boleh menyembah Allah, juga menyembah yang lain. Allah juga disembah, tapi minta juga ke kuburan. Menyembah Allah juga minta kepada orang pintar. Banyak orang sekarang menyembah Allah juga minta ke tempat-tempat keramat. Jangan ya, pada kuburan-kuburan jangan. Kita menyembah kepada Allah. Kemudian wala yattakhiza, dan janganlah mengambil ba'duna ba'da. Bapak Ibu siapa ini ya? Bapak Ibu mohon setelah pencet siapa tadi ya? Bu Isa. Bu Isa Salihah. Bu Isa Salihah. Bu Isa Salihah ya. Mungkin setelah pencet beliau ingin buka apa bisa pencet ya. Oke, Bapak. Jadi wala yattakhiza ba'duna ba'da. Jangan sebagian kalian, bagian kita mengambil sebagian lain sebagai Tuhan, arbaban. Ada tuh kan ya, ini kan bahasa apa ya? Ada orang yang menjadikan orang lain sebagai Tuhan. Kita enggak, kita Allah. Dan sebagian kita menyembah bagian yang lain. Min dunillah, selain daripada Allah. Jadi diingatkan jangan menyembah selain daripada Allah. Fa'in tawallaw, jika mereka tetap menyembah Allah, menyembah selain daripada Allah dan berpaling, maka faqulu, katakan kepada mereka. Faqulu, maka katakanlah ishhadu, bahwa saksikan oleh kalian apa saja bi'anna, sesungguhnya kami muslimun, kami orang-orang yang patuh dan berserah diri kepada Allah. Jadi kita secara tauhid kita mengajak sebenarnya semua agama sama ya, semua agama muslim semuanya, dan penyembahnya hanya kepada Allah, tidak ada menyembah kepada yang lainnya. Dan itu pertama. Cuma dalam perjalanan ada mereka menambah-nambah, kurang-kurang, merubah. Kita tidak ya. Kita insya Allah akurat itu dijaga oleh Allah. Dijaga sehingga umatnya pun yang menjadi Quran terjaga. Tidak menyembah yang lain. Itu tauhid ya. Kita qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid yang sederhana bahwa katakan qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Tidak ada yang lain. Allah qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Itu tauhid. Jadi ini ayat bicara tentang tauhid dan mengajak orang untuk kembali kepada hal-hal yang sama, yaitu Allah kita yang sama, yaitu Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena kita sama-sama belajar ya, tentu ada hal-hal yang kurang, ada yang mungkin salah ngomong kami, itu kami mohon berkenan, pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu yang datang sekarang 139 orang, ya mungkin tidak sempat tersapa oleh kami satu persatu, namun tidak mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan pembacaan ayat tadi yang disampaikan oleh Bu Dia secara gramatikal dan yang disampaikan dalam rangka menuntut atau meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kembalikan kepada Bu Imelda sebagai moderator. Silakan Bu Imelda. Baik Ustaz. Demikian uraian Al-Quran dan penjelasannya dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 64. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat.